Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pagi ini kita akan belajar tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengapa materi ini penting kita pelajari? Ya, dalam pembelajaran agama itu ada namanya civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Pentingnya belajar ini adalah untuk menumbuhkan iman kita. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia dan membentuk pribadi 100% beriman kepada Tuhan dan 100% cinta tanah air. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan. Anak-anak, kita sudah menyaksikan video tentang Wonderful Indonesia yang menggambarkan betapa kayanya, betapa indahnya Indonesia. Mari kita mendalami bersama materi tentang keanekaragaman dan kesatuan Indonesia ini. Berdasarkan video yang kita tonton, kita sudah bisa menemukan ada banyak kekayaan yang muncul dari Indonesia. Ada suku bangsa yang beraneka ragam, ada budaya yang beraneka ragam, iya kan? Nah, mari kita kenali satu persatu tentang keanekaragaman tempat-tempat ibadah. Ya, di sini ada masjid, tempat ibadah orang beragama Islam, gereja untuk orang Kristiani, ada pura untuk umat beragama Hindu, kemudian ada kelenteng untuk Konghucu, dan ada vihara untuk umat beragama Buddha. Lalu ada keanekaragaman kitab-kitab suci agama-agama di Indonesia. Ada kitab suci Weda, ada Al-Quran, kemudian ada Sisu, kitab sucinya Konghucu, lalu ada Tripitaka, ada Alkitab. Dari segi keanekaragaman budaya ada tarian, ya, serimpi, ada reok Ponorogo dari Jawa Timur, kemudian ada tari saman dari Aceh, ya. Lalu alat musik, keanekaragaman alat musik di Indonesia. Ada alat musik sampai dari Dayak, ada gamelan, kemudian ada angklung dari Jawa Barat. Nah, anak-anak yang terkasih, itu salah satu atau beberapa hal berkaitan dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tentunya keanekaragaman ini semakin memperkaya Indonesia dari segi budaya. Nah, meskipun berbeda-beda, meskipun ada banyak keanekaragamannya, tetapi kita dipersatukan oleh sebuah peristiwa yang namanya Sumpah Pemuda. Anak-anak tentunya tahu isinya, ya. Isinya itu ada ikrar, ada 3 ikrar, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Itu bunyi ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak persatuan bangsa Indonesia, yang tadi di awal kita sudah melihat ada banyak sekali keanekaragamannya, ada banyak sekali kekayaannya. Nah, selain itu kita juga dipersatukan oleh semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari kitabnya Sutasoma, karangan Empu Tantular, yang bunyinya Jinatwa kalawan Siwa Tatwa Tunggal, Tanhana Dharma Mangrwa Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selain keanekaragaman di Indonesia, kita juga di kelas kita juga ada banyak sekali keanekaragaman. Ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Sunda di kelas kita. Ada juga Tionghoa. Lalu dari segi agama kita juga beraneka ragam. Ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Lalu bahasa keseharian kita juga, karena kita dibesarkan dalam budaya orang-orang Jawa, maka kita berbahasa Jawa. Ada juga yang di rumahnya menggunakan bahasa Mandarin, ada yang pakai bahasa Indonesia, dan ada juga yang pakai bahasa Sunda. Nah, ini yang membedakan pelajaran agama dengan tadi ada pelajaran PKN, IPS, dan lain sebagainya. Bahwa dalam pelajaran agama ada sisi
dimensi kitab sucinya yang harus kita pelajari bersama, berkaitan dengan persatuan dan kesatuan Indonesia, berkaitan dengan keanekaragaman Indonesia tadi. Tuh ya. Bacaan kitab suci yang kita ambil adalah dari Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20. Nah, anak-anak juga bisa menyaksikan video dari link yang sudah Ibu bagikan di GC dan yang sudah kita saksikan kemarin di kelas ya. Kitab suci tadi bicara tentang perjalanan bangsa Israel dalam merebut kota Yeriko, kota yang sudah dijanjikan Tuhan untuk siapa? Janji Tuhan kepada Yosua, betul sekali. Tuhan menjanjikan kepada Yosua bahwa Israel akan menempati kota terjanji yaitu Yeriko. Bagaimana caranya bangsa Israel bisa menguasai kembali kota Yeriko? Nah, ternyata Tuhan berfirman kepada Yosua supaya Yosua membawa bangsa Israel mengelilingi kota itu, meniup sangkakala dan bersorak-sorai sehingga benteng kota Yeriko menjadi roboh. Nah, Israel juga berjuang mengalahkan bangsa lain dengan kekuatan Tuhan. Kalau tadi kita bangsa Indonesia ada persatuan dan kesatuan, bangsa Israel juga demikian, mengedepankan persatuan dan kesatuan dan tentunya juga tuntunan Tuhan. Bangsa Israel sama seperti bangsa Indonesia, mempunyai banyak suku. Indonesia juga mempunyai banyak suku. Maka kekuatan mereka itu kalau mereka mau bersatu, mau bersama-sama berjuang untuk merebut tanah terjanji. Ini. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana sikap gereja terhadap perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia? Apakah gereja Katolik mendukung? Nah, tentunya iya. Bangsa Indonesia yang berusaha untuk bersatu, berjuang untuk bersatu ini juga didukung oleh banyak kebijakan gereja. Ada tokoh gereja yang bernama, siapa ini anak-anak kenal enggak? Ya, Albertus Sugio Pranoto. Beliau adalah uskup pertama di Indonesia. Nah, beliau juga berjuang dalam mempersatukan Indonesia, berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau punya semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Ini. Lalu selain Albertus Sugio Pranoto juga ada tokoh lain yaitu Yosudarso, Agustinus Adi Sucipto dan masih banyak lagi yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, bukti lain bahwa gereja itu mendukung upaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, Gereja Katolik pernah mengeluarkan yang namanya Nota Pastoral KWI tahun 2018 mengenai panggilan gereja dalam hidup berbangsa. Lalu juga melalui doa-doa umat untuk bangsa dan negara Indonesia kalau Ekaristi itu ya. Kemudian juga ada Ekaristi khusus untuk memperingati hari besar nasional. Nah, ini nota pastoralnya ya anak-anak ya, bisa dilihat ya. Nah, itu anak-anak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini yang bisa kita dalami bersama. Jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan ke Bu Nining di kelas atau melalui Google Classroom atau melalui WA grup. Tugasnya bisa dilihat di GC ya. Anak-anak selamat belajar. Tuhan memberkati kalian semua.